Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kitab Riyadhus Shalihin terakhir sudah saya bacakan di hadis yang ke-801. Masih berkenaan dengan bab-bab berpakaian. Sekarang hadis yang ke-802 di bab yang ke-120, ini babnya 120, bab baru kan? Bismillahirrahmanirrahim. Babu istibabi tarkit tarofi'i fil libasi tawadu'an. Bab disukainya meninggalkan persaingan dalam kemewahan di bab berpakaian, di hal berpakaian karena tawadu. Jadi bab ini ada keutamaan ya, disukainya artinya ada semacam sunnah meninggalkan persaingan dalam bab berpakaian itu untuk bermewah-mewahan. Tujuannya karena dia ini memahami kalau dia itu seorang yang tawadu rendah dan dia akan melihat kondisi dia itu berpakaian itu. Kalau dia itu di kalangan orang-orang menengah ke bawah, maka dia berpakaian sesuai dengan itu. Tetapi kalau dia berpakaian di khalayak orang-orang yang menengah ke atas, dia akan menyesuaikan juga tanpa menandingi dari mereka, justru setara tidak itu. Dan tawaduknya orang-orang kaya dengan tawaduknya kita itu juga berbeda mungkin. Orang kaya mungkin pakaian harga 200, 300 mungkin masih dianggap sebagai ya menurut mereka belum bermewah-mewahan karena duitnya banyak ya. Kalau kita ada insya Allah ini 50.000 begini ya. Apalagi di Iwan di Solo itu ada masih jual baju gamis itu 15.000. Ini tidak semua, tapi dia kan usaha kain. Kemudian setiap satu gulung kain itu dia bikin pakaian itu ada beberapa pakaian 3 atau 4 yang dijual murah. Bahkan dulu pernah disedekahkan. Kalau sekarang mau di Solo. Qad sabaqa fil babi fadlil ju'i wa khusunatil 'ais. Sungguh telah lewat pada bab keutamaan lapar dan kesederhanaan dalam kehidupan. Jadi di sini sudah lewat di bab yang dulu itu ada bab fadlil ju' wa khusunatil 'ais. Tentang keutamaannya, tadi lapar itu ada keutamaannya. Kalau memang kelaparan ini dia menjalankan lapar ini karena menjalankan ibadah atau kesederhanaan dalam kehidupan. Cuma tata'allaqu bihadzal bab. Kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan bab ini. Ada beberapa hadis ya ataupun beberapa bab yang ada hubungan dengan bab yang dibikin oleh pengarang kitab ini tentang disukainya tidak bersaing ya, tidak bersaing dalam berpakaian itu, dalam hal kemewahannya tidak bersaing, tapi dia merasa dirinya itu paham, mentawadhu
Ini ada hubungannya dengan keutamaan lapar, kesederhanaan dalam kehidupan di sana. Hadisnya 802. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarokal libas, barang siapa yang bisa meninggalkan kemewahan, ini meninggalkan kemewahan dalam berpakaian, tawadhu'an lillah, dia karena tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, sedangkan dia itu sebetulnya dia itu mampu alaihi, atasnya, atas kemewahan tadi. Da'ahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil kholai, ru'usil kholai. Besok di hari kiamat Allah Ta'ala itu akan memanggil dia itu pada ru'us, istilah kepala, artinya pimpinan makhluk atau tingginya makhluk, tingginya ya ciptaan ini ya. Hatta yuhayyiruhu min ainil khulal, sehingga Allah Ta'ala itu memberi pilihan kepada dia itu min ainil khulal, dari mana dia itu berpakaian al-imani, seorang yang beriman, orang beriman, sa'ayal basuhan, yang dia kehendaki untuk memakainya, sekehendak dia. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi orang yang bisa meninggalkan berpakaian mewah-mewah, ya dia tinggalkan, maksudnya ya berpakaian tapi dalam keadaan kesederhanaan, karena tawadhu gitu ya, tawadhu pada Allah, rendah diri bab ini. Padahal dia orang mampu. Nah, besok di akhirat kelak ada fadilah buat dia, ada keutamaannya. Allah akan memanggilnya besok di hari kiamat itu pada petingginya makhluk. Jadi makhluk yang luhur, artinya orang makhluk yang dianggap mulia, yang tinggi. Nah, sehingga di kalangan itu oleh Allah Ta'ala itu dipersilahkan, ada pilihan untuk dia memakai pakaiannya sebagai seorang muslimin. Jadi berat ya, pakaian kan kalau muslimin fungsinya kan untuk menutup aurat. Tapi dipersilahkan di akhirat kelak itu, di hari kiamat itu, untuk memakai, persilahkan. Ya sudah, kamu pilih, disuruh memilih. Banyak. Ini artinya orang masuk ke dalam jannah. Kalau dia masuk neraka tidak ada pilihan, apalagi berpakaian, adanya api, nah, siksaan di akhirat kelak. Meskipun orang berpakaian mewah itu tidak dosa. Kalau orang-orang beriman akan menimbang kemanfaatan atau kemadharotannya. Dia bisa beli pakaian satu tapi harganya mungkin 200 ini. Dia beli dua, yang satu disedekahkan gitu. Bisa saja seperti itu. Itu pernah tapi ini bukan pakaian ya, contoh yang lain. Di Surabaya itu ada orang kaya, itu setiap ke masjid itu tidak jauh, kira-kira ya 100 meter masjid itu, kira-kira 100 meter. Dia mesti beca 5 waktu beca terus. Dan setiap di tahun 99 itu dia bayar becanya sudah 50.000 yang dari beca jadi padu, rebutan bayar oleh orang ini. Dan kamu jatahnya subuh duhur gitu ya, subuh duhur. Kemudian temanmu itu asar sama maghrib, kemudian bisa dia bawa kendaraan daripada padu ya, kasih. Dan dia cerita kalau punya pegawai itu
Kalau nyuruh itu dibayar dulu. Jadi kamu nanti bersiap taman nih, taman nyewa orang ini 1 hari dibayar dulu. Insya Allah ini dia punya keutamaan. Kalau dia mau punya kendaraan, dia pakai kendaraan, tapi dia berbagi kepada orang lain. Dia punya rezeki itu dia berbagi. Ya, kendaraan punya nih, dan jarang katanya untuk kemana-mana disopiri oleh sopirnya, jarang, selalu kecuali keluar kota katanya begitu. Nah, ada dapatan cerita dari orang yang pernah kerja di sana. Nah, itu bab lain. Kita juga begitu, berbahagia ya, insya Allah ya, bisa berbagi. Apalagi kalau di hari-hari besar, besok Batul ya itu nih, di sholat Idul Fitri kita pakai pakaian yang paling bagus, kan ada sunnahnya. Kalau melihat orang-orang yang sekiranya itu sudah pakaiannya tidak harus baru, dia menginginkan memberikan pakaian orang lain itu, ada baiknya juga, dia akan mendapatkan pahala. Apalagi di Bodol itu, di Badun itu, masya Allah, anak-anak kan senang betul. Itu Fitri itu aja, orang tua saya membuat. Kadang orang tua nyicil-nyicil, karena ya itu tadi, kalau ada begitu aja, pakaian pada anak itu ada. Itu yang bagian diberikan oleh saudara saya sendiri tidak. Kecuali ada beberapa anak itu yang berbeda itu memang minta. Dari teman-teman itu banyak cerita, pokoknya nyicil-nyicil aja. Dan punya anak 5, 6 itu sudah nyicil, sudah Ramadan itu beli dulu, tapi tidak dikasihkan dulu, nanti ngasihnya itu barengan. Ya kalau mampu tidak apa-apa. Tapi kalau soal pakaian saja tidak, anaknya juga tidak diberikan, juga masih berpakaian dan masih pantas. Saya kira kalau sampai utang-utang itu bukan urusan pokok, ini bukan urusan pokok. Apalagi hal-hal suatu yang lain. Kalau ada apa-apa, ada apa-apa. Dan ini bab urusan berpakaian ya, berpakaian. Jadi kalau orang beriman itu, pakaian ini adalah fungsinya untuk menutup aurat. Walaupun bagus kalau tidak menutup aurat kan, gimana apalagi seorang wanita. Banyak modelnya, harganya pun juga lebih mahal daripada pria ya, paling mahal. Modelnya juga banyak bermodel. Kalau laki-laki mau model paling bordiran meriki-meriki. Kalau perempuan kan banyak pernak-perniknya ya. Satu bab satu hadis, bab 121 babnya. Babu istibabi tawassuti filibas. Bab disukainya kesederhanaan pada pakaian, pada berpakaian. Tawassuti dia pertengahan, artinya pertengahan itu ya tidak terlalu jelek, tidak terlalu mewah, ya sedang-sedang saja. Wala tadiru alama yazri bi, dan tidaklah dia itu taksir itu memendekkan alama yazri, apa yang dipakai pilih dengannya, li ghairi hajatin, yang tidak berhajat, wala maksudin syar'i, dan tidaklah bertujuan yang disyariatkan. Jadi itu memendekkan, artinya ya membuat dia itu karena dia berpakaian itu kemudian dia menjadi tidak terhormat, masalah gitu, tidak terhormat misalkan. Dan ini kan harus lepas tempat. Artinya kalau petani mestinya ke kebun dengan jagung, dengan pengajian, dengan mendatangi tamu kan pakaiannya. Makanya terutama jagung sama ke kebun itu kan berbeda. Tapi kalau pengajian, jagung, bertamu itu boleh sama. Lalu orang-orang kaya tidak begitu, tidak begitu. Ini layatan ini pakaian
ini itu nek jagung pakaian ini sudah disiapkan jagung batik kayak wajib ini, padahal tidak wajib. Batik juga tidak apa-apa tapi tidak wajib. Layatan pakaiannya hitam. Wah, terus saya pernah ngomong dengan ngirim kabeh kebetulan dulu tapi dia tidak lama punya baju bukan hitam, punya biru-biru sama balik dan sekali putih baik ya. Wah itu tidak ada sunahnya. Nah, ditanyakan orang katanya ini baju kesusahan pakainya hitam-hitam. Nah kita kalau mengikuti mereka dalam rangka pokoknya kalau layatan kalau ada orang meninggal itu harus hitam ya, tidak ada sunahnya, tidak ada sunahnya. Kalau memang ya itu kan orang-orang umum gitu, kalau gitu. Kalau orang kaya itu beda, di baju tidur katanya, di baju santai dan sebagainya. Masya Allah untuk mereka. Kita kan sama saja gitu. Jagung, minggu, pengajian ini tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting tidak merendahkan. Tidak merendahkan itu artinya ya kok kepantasan lah gitu ya, kepantasan apa yang dia pakai. Kecuali ini tanpa hajat, tanpa keperluan, kecuali ada keperluan. Ada keperluan ya, contohnya ke kebun ini pakaian yang telesan namanya kita itu kan namanya ada keperluan atau tidak bersyar'i. Tidak syar'i itu artinya ya tidak dituntunkan dalam satu din ini, meskipun baik yang merendahkan. Ada pakaian itu mahal tapi merendahkan dirinya, merendahkan pada dirinya. Misalkan apa itu namanya pakaian yang sebetulnya panjang, kaum ibu-ibu atau perempuan panjang tapi dibelah ini. Panjang begitu jangkanya lebih ketinggal. Oh, terbaik suwek terburi ini. Ya, mahal kalau dulu musim panen terutama lepis itu bolong-bolong itu malah laku. Yang tidak bolong malah dibolong. Terus kemudian ada di toko-toko itu jual celana bolong-bolong itu malah laku dulu. Yang namanya model, sekarang tidak model. Pakaian itu kan model. Dulu tahun 70-an itu celana itu juga gitu ya. Di bawah itu masya Allah kombor. Terus karena model anak-anak muda itu celana pensil itu kecil ya. Celana pensil biasanya anak di mahat itu dilarang. Nah, sekarang nanti akan ada model-model yang seperti itu pakaian. Kalau itu sih tidak masalah, tapi kalau itu ada tujuan-tujuan tertentu berpakaian, misalkan mau ke sawah tujuannya itu pakaian yang tidak merendahkan itu, malah kalau misalkan ke sawah ke kebun pakaiannya melilit malah ini aneh kan itu. Atau dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i, itu tadi jagung harus melanggar, sebetulnya panjang tapi sungriwing lah itu. Bagi perempuan ya tidak apa-apa. Jadi kalau bagi bapak-bapak atau pria itu kepantasan saja, sebetulnya boleh ya boleh, tapi harus dijaga kepantasan ataupun kewibawaan akan dirinya seorang muslim. Kalau bolehnya boleh, laki-laki itu cuman di bawah lutut, kemudian di atas pusar, ini saja boleh. Tapi kalau keluar mau bisa terus nonton, nah boleh kok. Atau sholat pakai kaos oblong, betul boleh, seporot itu boleh. Tapi masa ya begitu? Itu kan orang-orang yang tidak punya pakaian, dan kita punya. Menghadap pada Allah Ta'ala ini, dipantas-pantaskan sendiri soal pakaian ini. Urusan-urusan dunia kadang-kadang membawa dampak urusan akhirat, biasanya begitu. An Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi. Jadi Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yura atharu nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai jika memperlihatkan bekas nikmatnya atas hamba-hambanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi bekas itu artinya bekas nikmat itu ya dia cari duit, tidak duit, kemudian memakai dibelikan pakaian, kemudian dipakai.
atau dalam ayat itu wa amma bi nikmati rabbika fahadits, itu dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya maka dia ceritakan, artinya ditampakkan. Jangan sampai dia itu sebetulnya orang mampu berpakaian dengan pakaian yang layak tapi dia berpakaian tidak layak. Apalagi orang ke masjid dianggap mau naik masjid baik, padahal menghadap Allah ini yang paling baik. Jadi paling baik kalau celana mungkin ya celana yang masih baik kan celana itu ya, masih baik. Kalau sarung ya pakai sarung yang masih baik gitu ya, maksudnya layak gitu. Paling tidak pantas lah begitu. Jangan sampai pakaian yang sudah strukturnya putih tapi sudah warnanya kuning, misalkan bisa kuning, atau ya pakaian-pakaian yang sudah tidak layak sebetulnya ini. Jangan ini. Tampakkanlah nikmat yang diberikan oleh kalian dari Allah Ta'ala ini. Bisa diberi nikmat Allah Ta'ala aja. Katakan ini ya. Kalau sekarang kan berpakaian baru itu tidak ngaruh ya. Kalau dulu kan masa kecilan saya itu dipoyoi lah. Lambinanya itu dipoyoi. Dulu sering lah dulu mau jagung itu pinjem, mau ke tempat saudaranya itu pinjem. Sekarang kan cara pinjem lah mantan itu. Tamu-tamu itu sebagian pinjem ya, nyewa. Pakaiannya kata harus tetap nyewa. Dan sebetulnya boleh pakaian-pakaian yang kejawen itu boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asal itu tidak dijadikan satu pakaian yang diyakini sebagai pakaian. Pokoknya dari mantan ini pakaiannya kudu iki lah itu kan, diyakini membawa pakaian itu membawa satu keadaan itu. Ya enggak. Kanggo belangko itu tidak mengapa tuh, tiap hari pun tidak mengapa. Di kalangan Muhammadiyah itu kan punya majalah di tahun 80-an dikasih saudara di Jakarta ini. Itu masih ya ngajinya itu masih pakai belangkonan itu dia foto-foto di tahun 40-an sekian majalahnya. Ya tidak apa-apa ya, pakai baju yang bagaimanapun untuk Allah boleh saja gitu. Nah kalau kita punya nikmat, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, rezeki ya sudah dipakai yang baik untuk sholat, untuk menerima tamu ya. Untuk jagung tidak apa-apa, boleh saja. Soal berpakaian pun juga dituntunkan dalam Islam ini. 122 babnya babu tahrimi libasil harir ala rijal. Bab haram memakai sutra atas laki-laki. Wa tahrimi julusihim alaihi, dan diharamkan juga mereka duduk di atasnya, di atas sutra tadi. Wastina dihim ilaihi, dan bersandarnya mereka ilahi kepada sutra tadi. Wa jawazi libasihi linnisa, dan diperbolehkan untuk memakainya kalangan perempuan, kalangan wanita. Jadi bagi laki-laki memakai sutra itu haram. Kita diharamkan dan diharamkan tidak pakai ini. Saya belum lihat sutra, belum lihat seperti apa sutranya. Bahkan duduk tidak boleh, pakai sejadah tidak boleh. Tempat duduk sebenarnya untuk duduk dia tidak boleh. Untuk sandaran saja tidak boleh. Menunjukkan sedikit saja tidak boleh bagi laki-laki. Tapi buat perempuan boleh dipakai perempuan. Kalau sekedar untuk jual beli boleh, artinya dia menjual atau berdagang sutra boleh, atau beli sutra disimpan boleh. Nyimpan yang dilarang itu pakai, ya, pakai. Atau dihadiahkan, ya, dihadiahkan kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada tetangganya boleh sutra. Intinya kalau di kalangan bapak-bapak atau laki-laki dilarang memakai sutra.
Kalau ibu-ibu boleh. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harir, janganlah kalian memakai sutra bagi laki-laki. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Maka sesungguhnya orang yang memakainya sutra di dunia ini, tidaklah dia akan memakainya di akhirat kelak. Padahal pakaian di akhirat kelak sana itu ya pakaian besarannya sutra, dan tidak boleh pakai kan? Berarti di surga ada larangan, bukan larangan, tidak disediakan oleh Allah Ta'ala. Larangan itu kalau ada tidak boleh. Ini sutra, jangan dipakai, kan? Baru larangan. Tapi tidak disediakan, tidak ada. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Nah, kalau baik, hadis-hadis seperti ini mungkin bagi kita ini kayak wah, tidak terpakai hadis yang semacam ini, mungkin. Tapi kan ilmu. Satu ilmu itu adalah derajatnya tinggi, sama-sama beriman, beda ilmu, kalah ilmu itu kalah derajatnya di hadapan Allah. Paling tidak kita tahu ilmu, kita belajar hadis, ini kan ada pahalanya. Yang kedua, barangkali besok akan ditanya oleh orang-orang kaya tentang sutra ini. Kalau ada orang laki-laki, orang kaya pakai sutra, kita bisa menegur. Pak, kamu pakai sutra loh. Sutra itu haram bagi laki-laki. Saya baca hadisnya ini kan bagi tahu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan beramal ma'ruf? Kan tidak bisa. Nah, seperti itu. Ilmu itu lebih didahulukan daripada amalannya. Wa anhu, dan darinya, dari Umar bin Khattab qala berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innama yalbasul harir man la khalaqa lahu, muttafaqun alaihi. Sesungguhnya tiadain yalbasu, dia memakai al-harir, sutra, itu man, orang yang la khalaqa lahu, tidak ada bagian lahu baginya, muttafaqun alaihi. Jadi di dunia ini dia memakai sutra, maka di akhirat tidak ada bagian sutra dia untuk memakai di akhirat sana. Padahal tujuannya kita kan akhirat. Dan hal tujuannya akhirat ini itu, jangan sampai kita ini beramal ini ditujukan dunia, jangan. Dan akhirat ini harus disungguh-sungguhi. Jangan sampai ini wae, tidak. Akhirat itu harus malah lebih, misalkan seperti itu. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam satu riwayat milik Imam Bukhari, man la khalaqa fil akhirah. Kalau di dalam riwayatnya Bukhari, orang yang memakai sutra itu adalah orang yang tidak ada bagian padanya itu di akhirat kelak. Kalau dulu ucapannya man la khalaqa, orang yang memakai sutra tadi tidak ada bagian lahu padanya, yaitu la nasibalahu, tidak ada bagian, ya, nasibah itu kan bagian, tidak ada bagian lahu padanya. Ini ada yang apa itu namanya, matanya itu beda-beda sedikit, artinya sama, pengertiannya sama. Tentang sutra 806. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisal harir fid dunya, orang yang memakai sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, muttafaqun alaihi. Maka tidaklah dia di akhirat itu akan memakainya. Cuma ini dari arah Anas bin Malik, kalau yang di atas tadi dari arah Umar bin Khattab, jadi arah yang lain tapi sama.
Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala, ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha harir, beliau memegang sutra. Faja'alahu, maka dia menjadikannya fi yamini, pada tangan kanannya. Wa dhahaba, dan dia pergi. Faja'alahu, maka dia menjadikan sutra tadi fi shimali, pada tangan kirinya. Semakola, kemudian dia bersabda, beliau bersabda, inna hadaini haramun ala tubuhil umati. Sesungguhnya dua yang ini artinya di di tangan kanannya, kemudian dia pergi ngambil tangan kirinya, ya. Dua yang ini, sutra ini haram dzukuril umati, laki-laki dari umatku, ya. Kalau laki-laki dari umatku ini haram, tidak boleh. Artinya tidak boleh dipakai, kalau makan boleh, ya. Oh, masya Allah, ya. Zal, ya. Bukan wadahaba, wadahaba. Itu titik pun artinya itu. Jazakumullah khairan. Wadahaba, dan beliau, wadahaba, dan emas. Insya Allah. Faja'alahu bisimali, di tangan kirinya, ya. Oh ini, ya. Jadi tangan kanan itu harir, ya, sutra, kemudian tangan kiri itu bawa emas. Nah, dua yang ini kata Rasulullah, inaha ini haramun ala dzukuril umati. Dua yang ini haram, baik sutra pun emas, ya, sutra pun emas ini haram di kalangan laki-laki kalau dia memakainya. Dan kan banyak di kalangan laki-laki pakai apa namanya, cincin tapi dari emas, ya tidak boleh, haram. Meskipun campuran gak ada boleh, itu ada boleh. Kemudian kalau jual beli boleh, artinya dia menjual emas boleh, dia punya toko emas tidak apa-apa, atau menyimpan emas boleh. Tapi kalau sudah nisab haul, ya ada zakatnya 85 gram, maka ada zakatnya. Kok disimpan terus? Sudah 1 tahun disimpan, keluarkan zakat. Disimpan terus, keluar terus zakatnya kalau sudah tahun, 1 tahun. Karena menjadi harta simpanan, sebagaimana duit yang ada di simpanan di bank-bank itu, kalau sudah mencapai nisab maka ya sudah, dia kena zakat. Bahkan simpanan untuk haji pun ada zakatnya. Ini kan simpanan untuk haji, itu kan masih tabungan, masih duitmu, dan untuk berangkat keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi emas dan sutra ini akan menjadi haram bagi perempuan, bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh. Bahkan sebetulnya perempuan, bagi seorang perempuan itu kalau tidak menjadikan fitnah, memakai gelang di kaki itu boleh. Jadi ke orang Arab kan begitu, gelang itu sampai di kaki. Boleh, karena biasa di sana, bukan hanya tangan. Walaupun betul sedang, misalnya itu nih. Ini yang ingat tadi. Boleh, bolehnya boleh. Tapi kalau kebolehan ini menjadikan fitnah, ya jangan. Tidak boleh. Apalagi pergi ke masjid misalkan, itu biasa saja. Ya, kalau perlu dicopot lah, nanti kalau hilang menjadi fitnah. Naik masjid, gelang pulau hilang, jadi nanti yang diingat orang masjidnya, wah ini masjidnya gelang hilang. Akan lebih viral mungkin daripada ke pasar gelangnya hilang. 809. Wa an Hudzaifata 808 ini. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurima libasul harir.
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diharamkan memakai sutra, wadhahabi dan emas, ala dzukuri umati atas laki-lakinya dari kalangan umatku. Wa uhila dan dihalalkan liinafihim di kalangan perempuannya mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Jadi sama ini pengertiannya, sutra tetap haram di kalangan laki-laki, kemudian emas juga haram di kalangan laki-laki, tetapi untuk perempuan halal dulu. Sama pengertiannya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kami an-nasrifa fi aniyatil dhahabi wal fiddati. Nabi itu melarang kepada kami bahwasanya kami ini minum pada wadah terbuat dari emas dan perak. An-nakula fiha, dan jika kami ini makan fiha padanya, pada emas dan perak tadi, piring emas dan perak. Wa an musil harim, dan diharamkan juga memakai sutra. Wa dibajin, dan dibat ini juga jenis-jenis sutra nih. Kalau harir ini sutra yang seingat saya ini sutra yang tipis, kalau jibat ini sutra yang tebal. Wa ana jelisa alaihi, dan bahwasanya untuk duduk alaihi atasnya sutra tadi itu pun juga tidak boleh. Rawahul Bukhari, beratkan di sini Imam Bukhari. Menduduki juga tidak boleh, apalagi memakai. Emas, perak dilarang memakai bagi kaum laki-laki. Dikasihkan istrinya saja atau anaknya yang perempuan dikasihkan. Kalau perempuan kan kira-kira simpan nanti emas itu mungkin nanti perhiasan. Jadi kalau perhiasan itu memang ya, condongnya sukanya itu memang yang lebih dominan itu perempuan, ya, laki-laki nopo. Kalau tidak biasa kan malah kita lucu tadi. Wong lanang nganggo kalung gitu. Wong lanang kalungan kan banyak, apalagi emas. Tidak emas saja sebagian ulama jangan, karena itu adalah kebiasaan perempuan. Wisatnya perempuan jangan. Tidak boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu ilmunya, ada bagian-bagian sudah tahu ilmunya, kemudian menikahkan anaknya jadi melanggar, dicolek-colek, biasa saja, sampai tabarus, pakai ginju dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu berlebihan, apalagi laki-laki ukuran. Jadi makan sing takut barang dikuburi, didandani ya. Dan pintar dandan itu saya didandani ya. Kalau di kalangan perempuan kan masih wajar. Tapi kalau wajahnya itu, kalau dandanannya tidak dandanan yang berlebihan, misalnya begitu. Dan perempuan itu wangi-wangi di rumah itu boleh. Justru keluar rumah yang tidak boleh. Jadi di dalam rumah itu karena menginginkan biar suaminya tetap di rumah. Kepiye usahane bojone iki betah ning omah, kecuali dalam keadaan tidak kerja lho ya. Tidak kerja, layak kerja betah ning omah nggih. Celoko ya. Tidak apa-apa. Saya kira ini ya kalau yang sampaikan untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.